Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel di Organik. Kali ini saya ada di Desa Sidanegara, tempatnya lahannya Bapak Haji Wasimun yang pada waktu itu menyemprot pada usia umur 22 hari dan sekarang sudah umur 40 hari. Nah, ini saya sedang menjelajahi lahannya Pak Haji Wasimun, karena lahannya yang sudah diaplikasi sebelah kiri. Nah, ini saya menuju ke Pak Iwan yang sedang melaksanakan penyemprotan dan didampingi Pak Haji Wasimun sendiri ada di sebelah kanannya, dan nanti kita akan menyaksikan hasil panen atau hasil dari penyemprotan di organik. Hanya 2 kali penyemprot. Nah, ini Pak Haji Wasimun. Halo Pak Haji Wasimun. Nah, ini Pak Iwan yang sedang mengaplikasi. Mudah-mudahan nanti sesuai harapan dan para petani, karena petani ini mungkin sedang memperhatikan tanamannya Pak Haji Wasimun yang sedang diaplikasi dengan di organik. Nah, ini Pak Iwan yang sedang mengaplikasi memang sudah lihat dalam penyemprotan di organik, karena sudah sesuai dengan standar kita, supaya penyemprotan memang harus disasarkan di stomata daun supaya tepat sasaran dan juga pas dengan SOP kita. Nah, ini Pak Iwan memang sudah lihat dan sudah mengerti apa kebutuhan dan apa yang seharusnya dilakukan. Nah, ini memang nggak bisa dari jarak dekat ngambilnya, karena memang di sebelah sini memang galengnya agak licin, karena ya walaupun musim sadon tapi ini tetap galang nggak seperti biasanya. Makanya saya ngambil dari jarak jauh. Yang penting kita mendokumentasikan supaya dari tahap pertama ke tahap kedua kita ada dokumennya dan ada semacam runtutan dari umur 22 hari ke 40 hari, supaya nanti pemirsa atau petani lainnya bisa menyaksikan dari penyemprotan pertama ke penyemprotan kedua. Kita selalu update dan selalu mendokumentasi supaya nanti petani mengikuti jejak Pak Haji Wasimun dan Pak Prapto sebagai pengembang di daerah Kedung Reja. Memang Bapak Prapto tempat tinggalnya ada di Desa Sidanegara, tapi masih lingkup Kecamatan Kedung Reja. Nah, ini Mas Iwan sedang putar balik untuk menyemprot atau mengaplikasi sebelahnya. Nah, ini supaya petani nanti bisa melihat cara-cara penyemprotan yang memang seharusnya dilakukan, dan juga petani harus tahu penyemprotan kimia dan penyemprotan di organik beda, karena spuyer harus miring seperti motong rumput. Nah, ini supaya diperhatikan nanti agar tidak salah dalam pengaplikasiannya, supaya tepat sasaran dan stomata daunnya kita yang memang tuju, supaya bisa menghasilkan tanaman yang sesuai harapan para petani. Nah, ini agar nanti para pemirsa petani di mana aja berada ikuti cara-cara yang terbaik dan cara-cara penyemprotan yang memang kita standarkan, karena penyemprotan juga ada waktunya pada pagi hari, yakni tengah 8 sampai jam 10, karena pada masa itu stomata daun sedang membuka atau pori-porinya membuka. Nah, nanti kalau walaupun belum selesai pada jam yang ditentukan, memang harus berhenti, nanti lanjutkan kepada sore harinya. Nah, ini Mas Iwan sedang menuju ke sisi-sisi yang belum kena semprot atau belum diaplikasi supaya rata dan nanti hasilnya bisa disaksikan, karena petani pada umumnya memang mengintai atau menyaksikan petani lain supaya
hasilnya bagus apa enggak. Kalau misalnya bagus, mungkin petani lain nanti pada ikut menggunakan pupuk di organik yang diproduksi oleh UMKM Cilacap. Tapi pemirsa jangan lupa channel ini di subscribe, like, komen, share supaya channel ini bisa berkembang dan juga bisa bermanfaat bagi petani-petani lainnya, karena kita selalu mengedukasi dan menginformasi supaya petani nanti irit biayanya dan juga bisa menekan biaya-biaya lainnya, karena di organik hanya 2 kali penyemprotan dan sudah tidak menggunakan pestisida lainnya, kecuali ada hal-hal yang urgent atau hal-hal yang sangat-sangat mendesak. Kalau biasa aja di organik sudah mampu, karena di organik sudah tidak menggunakan penyemprotan keong, penyemprotan ular, penyekoran, dan juga walang sangit sudah tidak ada penyemprotan lagi. Karena sudah berapa musim saya mendampingi, memang selalu saya tekankan kepada petani, kalau yang sudah menggunakan di organik sudah tidak perlu menyemprot walang sangit, karena walang sangit dan ular sebagai momok petani. Tapi alhamdulillah dengan di organik sudah bisa diatasi dan petani sudah tenang, karena pupuk ini sudah mampu menjaga imun tanaman supaya kebal terhadap walang sangit atau ular kontak. Ular bisa langsung mati dan keong juga mati. Kalau walang sangit tidak mati tapi sudah tidak meresahkan atau mengganggu tanaman. Nah, ini saya informasikan ke seluruh petani di mana aja berada. Ayo gunakan pupuk di organik UMKM Cilacap yang selalu mendokumentasi, mendampingi, menggaransi. Dan ini Pak Haji Wasimun sedang mengecek air dan obat lainnya agar tanamannya nanti sehat sampai panen, tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, ini memang tepat sekali, di samping sawah dibikin gentong air supaya nanti kalau musim shutdown seperti ini sudah tidak bingung lagi dan masih ada air cadangan untuk bahan penyemprotan padi yang memang membutuhkan 2 kali musim penyemprotan, 2 kali penyemprotan, ya ini pada usia umur 20 hari 40 hari. Pak Haji Wasimun memang petani yang sangat inspiratif dan juga ketua Gapoktan Tambak Sari. Beliau memang petani dan juga tokoh masyarakat yang patut kita banggakan karena mau berubah dengan hal-hal yang positif. Halo Pak Haji, ya sehat. Nah, alhamdulillah ini Pak Haji Wasimun mau menghitung rumpunan padi berapa anakan satu rumpun, karena biasanya pada masa usia 40 hari tanaman padi memang kadang-kadang itu ada yang 36 batang, ada yang 40, juga ada yang sampai 50. Lah ini Pak Haji sedang mencoba menghitung berapa anakan dan berapa batang satu rumpun padi supaya nanti kita bisa bercerita ke petani-petani lainnya pada usia 40 hari berapa anakannya. Nah, ini 36 batang ini juga masih bisa beranak. Nah, ini tanamannya sehat, subur, dan hijaunya bukan hijau hitam tapi hijaunya mupus pisang. Dan juga nanti para petani bisa mengikuti jejak Pak Haji Wasimun yang memang jadi panutan para petani, dan beliau juga sebagai tokoh